Episode 7. Sila kembali ke rumah sakit dalam suasana hati yang baik. Ia berlari dengan senang namun tiba-tiba ia melihat seorang pria yang keluar dari ruangan khusus. Awas, pekik Sila. Pria tampan itu tentu kaget, ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya saat ini. Brooke, Farel melebarkan matanya saat Sila jatuh di atasnya. Maaf Om, Sila mengangkat wajahnya sambil mengelus keningnya yang terasa sakit. Menyingkir, usir Farel menepis Sila hingga terjatuh ke arah lain. Au, Sila meringis saat tangannya terasa sakit. Pelan-pelan dorongnya Om, protes Sila bangkit memegang lengannya yang terasa sakit. Kau memanfaatkan keadaan ya? Tuduh Farel dengan ekspresi dinginnya yang tak bersahabat menatap Sila. Sila mendengus, kenapa Om tiba-tiba buka pintu? Tuduh Sila balik. Kau malah menyalahkanku? Siapa suruh kau berlari seperti anak-anak tadi, ha? Balas Farel. Dasar Om, kenapa galak sekali? Umpat Sila lalu melenggang pergi. Farel menjatuhkan rahangnya melihat Sila yang tiba-tiba meninggalkannya tanpa embel-embel meminta maaf. Farel memejamkan matanya, tangannya terkepal erat. Anak itu harus dibeli pelajaran, dia memanggilku Om, tidak bisa dibiarkan, gumam Farel. Farel mengikuti Sila tapi gadis kecil itu ternyata sudah menghilang. Sial, aku kehilangan jejaknya, decak Farel. Tuan muda, seorang pria muda berlari mendekati Farel. Umurnya tidak berbeda jauh dari Farel, hanya berbeda bulan saja. Apa? Apa terjadi sesuatu dengan momiku? Tanya Farel dengan serius menatap asistennya bernama Nando. Nando mengangguk-angguk pelan. Nyonya mencari Tuan dan menanyakan hal yang sama. Farel menghela napas panjang. Apa momiku buat drama baru lagi? Putri Indonesia periode ke-7 ini adalah ide Nyonya Tuan. Saya tidak tahu rencana Nyonya, jawab Nando. Apalagi, bukankah sudah jelas kalau Momi akan membuat pemenang kontes Putri Indonesia akan diberikan padaku, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, balas Farel berjalan pergi dan Nando mengekori Farel. Farel memutar bola matanya dengan malas saat si Nyonya Ratu mengomelinya. Momi tidak lihat selang infus itu. Kenapa masih aja bawel? Tanya Farel dengan datar. Dasar anak tidak normal, kenapa kau bisa punya anak sepertimu, ha? Semua wanita yang pernah dedimu berikan apa tidak ada yang menarik di matamu, ha? Tidak bisakah kamu membuka hati sedikit saja pada wanita lain? Marah Jessie pada sang putra sulung kesayangannya. Nando sudah tutup telinga, ia segera melarikan diri karena tidak ingin terkena amarah si Nyonya besar. Momi, aku pria normal, Mom. Aku jelaskan aku sangat normal, Mom. Momi tidak perlu meragukan hormon seksualku. Jelas Farel berjalan santai ke sofa dan duduk di sana dengan raut wajah tidak bersalah. Jessie memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri. Justru pria tidak menyukai wanita seksi dengan latar belakang sempurna itu tidak normal, bentak Jessie. Farel menggelengkan kepalanya lalu mengusap-usap telinganya. Momi berisik, jangan berbuat aneh lagi, Mom. Aku lelah mengikuti permainanmu itu. Hentikan semuanya. Farel bangkit dari duduknya dan meninggalkan Jessie yang semakin emosi. Ya Tuhan, kapan aku bisa bebas dari baju pasien rumah sakit ini? Decak Jessie merasa jengah dengan kondisinya yang harus bolak-balik masuk rumah sakit demi mendapatkan perhatian putranya yang sangat keras kepala itu. Tuan, Nando memanggil Farel dengan tatapan bingung namun terlihat penasaran. Jika momiku masih nekat menjodohkanku dengan sang juara Putri Indonesia, suruh si tua menggantikanku di kamar itu seperti biasa, titah Farel dengan serius. Baik Tuan, balas Nando dengan raut wajah tak kalah serius. Di ruang inap Suryono, Papa sudah bangun. Sapa Sila dengan raut wajah cerianya seperti biasa seperti pelangi di mata Suryo. Nak, kamu dari mana nak? Tanya Suryo. Sila ikut kontes kecantikan Papa. Papa tenang saja, Sila akan menang dan membuat Papa sembuh total. Jawab Sila tersenyum manis. Suryo menghela napas berat. Nak, Papa pernah cerita padamu alasan kita tinggal di desa kan? Suryo mengingatkan. Sila berubah sendu dan mengangguk dengan kepala tertunduk. Papa tidak akan pernah menyesal memilih melepaskan semuanya, nak. Bagi Papa kamu lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Papa tidak akan pernah memaafkan diri Papa sendiri
jika putri kesayangannya papa harus dijual ke pria asing hanya demi kepentingan papa sendiri. Inilah alasan Sila sangat mencintai papa. Sila tidak tahu apakah ada pria lain yang akan mencintai Sila sebesar cinta papa pada Sila. Papa jangan memikirkan hal lain ya. Sama seperti papa ingin Sila bahagia, maka biarkan Sila memilih jalan hidup Sila sendiri ya. Sila bisa bela diri kok. Bukankah Sila hidup di hutan sudah biasa menyerang babi hutan? Canda Sila mencairkan suasana. Suryo terkekeh pelan. Nak, jangan tunjukkan tanduk dan taringmu pada orang yang ada di sini. Mereka semua akan ngeri padamu. Sila menyengir lebar, lalu mengecup sayang telapak tangan Suryo. Sila akan jaga diri, Pak. Sila tidak akan mengecewakan Papa. Sila berkata dengan serius. Keesokan harinya, Sila berjalan santai melewati banyak kamar rumah sakit yang dihuni oleh pasien rawat jalan. Tapi kenapa aku tidak melihat Dokter Leon ya? Apa Dokter Leon tidak bertugas? Atau kembali lagi ke desa? Gumam Sila. Sila meloncat kaget seketika saat mendengar suara pekikan dan bentakan seseorang. Kenapa rumah sakit ini tidak setentram desa tempat tinggal kami? Mereka bahkan lebih menyebalkan daripada babi hutan, menghancurkan tanaman padi kami. Gerutu Sila mengelap dahinya sendiri padahal tidak berkeringat sama sekali. Semoga papa cepat sembuh terus kami kembali ke desa. Gumam Sila hendak pergi sebab enggan ikut campur. Plak. Sila berbaring seketika mendengar suara tamparan keras. Ya Tuhan, kemarin cinta ditolak, sekarang tamparan. Masalah rumit apa yang dihadapi manusia di kota ini? Gerutu Sila berjalan cepat mencari asal suara keributan itu. Sila menerobos kerumunan hingga ia melihat kursi roda tidak ada orangnya. Sila melihat sekitar hingga matanya melebar melihat seorang wanita berpakaian pasien jatuh di lantai. Ibu. Sila spontan saja berjalan ke arah wanita itu dan membantu wanita itu berdiri. Jessie melihat gadis cantik yang tengah menolongnya. Di saat semua orang menontonnya, hanya Sila yang berani menolongnya. Ibu tidak apa? Tanya Sila memegang bahu Jessie seperti akrab saja. Siapa lagi wanita ini? Geram wanita yang menampar Jessie. Jessie terpana melihat wajah Sila. Sila berbalik dan berkaca pinggang di hadapan wanita seksi itu. Badut, kenapa Anda menampar seorang ibu? Apa Anda tidak punya etika? Bentak Sila dengan marah. Badut? What? Badut? I badut? Hello, I ini model you know. I model ternama bernama Jenny. You bilang apa? Jerit wanita itu sok memegang kedua pipinya sendiri. Apa Anda tidak berkaca badut? Kenapa pipi Anda merah-merah seperti badut yang sering saya tonton? Dasar wanita jahat. Sila melangkahkan kakinya mendekat ke wanita itu yang melotot seketika. Kenapa? Malu? I memang sangat cantik. I very very beauty. Ejek Sila mengibaskan rambut panjangnya hingga yang melihatnya menahan napas. Sila mengejek cara bicara wanita berwajah Asia yang berlagak seperti model bule itu. Karena merasa malu, wanita seksi yang berprofesi sebagai model itu segera pergi. Ia ingin mencari cermin dan melihat wajahnya sendiri karena tidak terima disebut badut. Ada apa? Sana bubar, bentak Sila dengan galak pada para penonton. Cantik-cantik tapi galak, gumam orang-orang yang menonton Sila lalu berpencar meninggalkan Sila. Jessie tadi hendak melawan, tapi tidak diduga ada seorang gadis yang menolongnya. Ibu, kenapa sampai ditampar oleh badut itu? Tanya Sila sopan sambil membantu Jessie duduk di kursi roda. Jessie terhenyak. Saya tidak sengaja merusak gaun mahalnya, Nona. Jawab Jessie berpura-pura sebagai wanita miskin tak punya uang.